Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yudi MPD selaku dosen transformasi digital. Di sini saya akan melakukan review terkait materi tren teknologi revolusi industri 4.0 guna untuk memenuhi tugas dari transformasi digital yang mana ada kekurangan dalam mengerjakan kuis. Tren teknologi revolusi industri 4.0 yang pertama yaitu pada tahap revolusi industri. Di sini sangat berkembang pesat yang mana pada tahun 1800 terjadi penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap, kereta api dan lain-lain. Kemudian di tahun 1900 itu adanya penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Kemudian pada tahun 2000 itu ada inovasi teknologi informasi, komersial, personal komputer dan lain. Dan kemudian yang terjadi di era sekarang atau yang kita sebut sebagai revolusi industri 4.0, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Fase periode revolusi industri ini membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu, sehingga kita dipaksa untuk selalu berinovasi pada setiap zaman. Karena kemarin kita baru mengenal internet, sekarang sudah ada lagi artificial intelligence dan seterusnya. Kemudian kalau kita melihat pada revolusi industri keempat ini, wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini khususnya yaitu terjadi berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Ini dapat kita lihat terjadinya munculnya sharing ekonomi, kemudian electronic education, electronic government, ada juga marketplace dan banyak fitur-fitur media sosial yang menjangkau ranah-ranah sosial maupun ranah ekonomi. Kemudian kalau kita ingin melihat gejala-gejala transformasi digital di Indonesia khususnya ini, terjadi beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi. Yang pertama yaitu toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace. Seperti kalau dulu kita melihat toko kelontong yang membuka toko secara konvensional, sekarang kita mengenal adanya Bukalapak ataupun Tokopedia. Kemudian taksi atau ojek tradisional yang dulu sering kita temui mangkal di stasiun, sekarang posisinya sudah mulai tergantikan dengan moda-moda berbasis online seperti Grab, ada Gojek dan Maxim yang terbaru. Kemudian kita masuk ke dampak dunia digital dan revolusi industri keempat, era baru industrialisasi digital. Yang pertama, ini membuka ancaman sekaligus peluang. Ancaman yang terjadi di sini yaitu ada secara global, era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 hingga 2025 khususnya, karena digantikan posisi manusia dengan mesin otomatis. Kemudian terjadi diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Kemudian meskipun ancamannya sangat besar, di sini juga ada peluang tersendiri dari hadirnya industrialisasi digital. Yang pertama yaitu era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Kemudian terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri: elektronik sebesar 15,8 miliar, logistik sebesar 9,9 miliar, dan otomotif sebesar 540 miliar dari tahun 2015 hingga 2025. Kemudian di sini kita masuk ke bagaimana merespon masa depan dengan menggunakan strategi untuk menghadapi era digital. Yang pertama, kita harus memiliki komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill, kemudian selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru atau yang hari ini kita kenal dengan learning by doing, kemudian menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Kemudian yang keempat, dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan. Kemudian yang terakhir, kita dapat menyusun kurikulum pendidikan yang telah
memasukkan materi terkait human digital skill. Kemudian yang terakhir kita masuk pada disruption of technology in 4.0 industrial revolution. Yang pertama yaitu kita tahu sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Kemudian Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Dan terakhir yaitu literasi teknologi atau memahami cara kerja mesin dan penerapan teknologi. Mungkin itu saja review kami dari materi Industri 4.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.